Lalu saudari Esther tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut, tetapi dia telah memberitahukan kepada kita bahwa piutang PD rambutan akan dihapuskan. Lalu untuk Oke, cukup. ya. Nah, berarti kan akan ada penghapusan piutang. Bagaimana usulan koreksinya? Tampilkan Excel-nya yang usulan koreksi. Ini kita sudah dapat bukti. Bukan yang usulan koreksi, yang dicatat oleh company seperti apa, seharusnya seperti apa, sehingga usulan koreksinya seperti apa. Oke. Ya. Untuk PD rambutan ini kita jurnalnya yang nomor 1 ya. Nah, jurnal awalnya kan dia punya piutang, jadi account receivable terhadap sales revenue. Perlu saya klarifikasi. Jurnal awal itu tolong di garis miring yang telah dicatat PT Peta, biar jelas. Oh. Kasih ketang. Jurnal awal garis miring yang telah dicatat PT Peta. Di samping jurnal awal, di atasnya. Dikecilin aja, hurufnya dikecilin. Oke. Ya. Nah, pertanyaannya terhadap PD rambutan, PT Peta sudah nyatat belum? Belum Pak, mau dicatat tanggal 2 Berarti Januari. Ini kasih keterangan belum dicatat, ya. Oh. Jadi resupelnya dihapus itu. Kan belum dicatat oleh Peta, ya. Itu di bel aja. Kasih keterangan belum dicatat. Oke. Belum dicatat keterangannya. Nomor 1, jurnal awal atau yang telah dicatat oleh PT Peta belum dicatat. Oke. Seharusnya gimana? Harusnya nggak ada Pak, karena pilot. Oh, kalau pilot kan tadi mau dihapuskan. Seharusnya bad debt expense terhadap account receivable harusnya dihapuskan 2.500. Harusnya itu, catat, copy aja. Oke. Sehingga karena klien belum mencatat, harusnya mencatat bad debt expense pada account receivable. Usulan koreksi kita apa? Kasih keterangan, bukan jurnal koreksi, kasih keterangan usulan koreksi. Usulan jurnal koreksi. Ya, usulan koreksi juga boleh. Ya. Oke, ya. Jadi karena klien belum mencatat per 31 Desember dan menurut auditor dan berdiskusikan, ini harusnya dihapuskan. Sehingga harusnya dicatat bad debt expense pada account receivable. Maka diusulkan koreksi bad debt expense pada account receivable. Gitu ya? Ya. Oke, itu yang PD rambutan. Sekarang kita lari ke hasil jawaban konfirmasi. Buku 2 yang jawaban konfirmasi. Halaman berapa tuh jawaban konfirmasi? Buku 2 ya. Kan ada 8 yang menjawab kan? Halaman 27 ya. Sebentar ya, saya ke kamar mandi sebentar.
Sabar, Set. Hah? Sabar. Ya, kelompok 2, silakan. Hasil konfirmasi dari 11 pelanggan yang dikirimkan konfirmasi, 8 menjawab, 3 tidak menjawab ya. Nah, sekarang tunjukkan Excel kertas kerja rekap konfirmasinya, yang rekapitulasi konfirmasi. Oke, ya. Jadi kita lihat di sini toko Enggano, toko Lemon, PD Rambutan, not reply, tidak menjawab. Tapi untuk PD Rambutan tadi kita sudah akan mengusulkan koreksi karena sudah kita diskusikan dengan perwakilan company bahwa ini akan dihapuskan karena sudah collapse ya. Jadi company belum mencatat, seharusnya dicatat sehingga usulan koreksinya adalah beban penghapusan piutang, kreditnya piutang. Oke, kemudian jawaban konfirmasi pertama dari PT Bengkulu, apa isinya? Confirm, berarti nggak masalah. Ya, confirm balance nggak masalah. Oke, kemudian toko Enggano, nah ini tidak menjawab, tetapi kan kita akan melakukan prosedur alternatif, ya. Kalau yang dikonfirmasi 200 customer, yang jawab baru 80 atau 100, mungkin kita akan melakukan konfirmasi kedua, ya, terhadap 100 yang belum menjawab. Tapi ini karena cuma 3 yang nggak menjawab, ini mudah buat auditor, lebih baik melakukan prosedur alternatif saja, karena cuma sedikit, yaitu di kolom terakhir, yaitu penerimaan setelah tanggal neraca. Oke, coba lihat ke data yang kita kerjakan di modul 1. Modul 1 halaman 53. Oke, hasilnya. Nah, coba kita baca di sini. Selanjutnya, tolong dibaca. Ya, jadi selanjutnya dari bukti bank masuk atau bukti penerimaan kas, Anda melakukan pemeriksaan terhadap penerimaan pelunasan piutang dagang untuk saldo 31 Desember 2012. Oke. Nah, jadi auditor akan mengecek penerimaan di 2013, terutama di bulan Januari. Ada enggak penerimaan dari piutang-piutang tersebut? Kalau ada pembayaran, ya udah, berarti auditor yakin per 31 Desember ada itu piutangnya. Nah, sekarang balik lagi ke tabel Excel tadi. Tabel konfirmasi. Excel. Yang Excel. Oke. Nah, ini datanya penerimaan setelah tanggal neraca. Kita sudah cek ke rekening korannya, kita sudah cek ke bukti penerimaan kasnya. Kita lihat toko Enggano, kita kirim konfirmasi 55 juta, nggak menjawab, nggak masalah, karena kita bisa ngecek ada penerimaan kas. Kasnya diterima setelah 31 Desember, yaitu di bulan Januari. Artinya apa? Artinya kita sebagai auditor yakin piutang Enggano 55 juta ada dan memang itu milik perusahaan. Clear, nggak masalah. Ya, berarti Bengkulu oke, Enggano auditor juga yakin. Yang kedua, toko Flamingo. Untuk toko Flamingo, dari hasil konfirmasinya, yaitu di buku 2 halaman 28, ya, menyatakan, tampilkan. Karena melaporkan perbedaan. Ya, bawahnya di bawahnya. Nah, saldo piutang PT Peta pada perusahaan kami pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar 87.900.000 adalah tidak cocok. Nah, tidak cocok. Oke, ya lanjut.
Nah, tidak cocok dijelaskan bahwa tidak cocok kami hanya berutang sebesar 74.400.000 karena kami telah membayar dengan transfer Bank Bini sebesar 126 juta pada tanggal 18 Desember 2012. Berarti kliennya sudah customernya sudah menjawab 87.900 itu nggak benar, yang benar 74.400. Saya udah bayar tanggal 18 bulan 12 ke Bank Bini sebesar 126. Nah, ini kita harus lihat ke rekening Bank Bini di modul 5. Di modul 4, maaf. Coba cek ke modul 4. Buku 1 ya, modul 4 rekening koran Bank Bini. Ya, tolong semuanya diperhatikan. Minggu depan sebelum kelompok 3 presentasi, saya akan minta 2 atau 3 orang ya untuk menyampaikan yang seperti ini ya. Saya memastikan bahwa paham prosesnya. Modul 4 halaman 105. Ya, nah inilah rekening koran dari Bank Bini. Tadi hasil konfirmasi bilang ada bayar tanggal 18 Desember. Oh, ini benar, Flamingo ya. Ya, tanggal 18 Desember 126 juta. Ini di rekening koran, banknya bilang uang sudah masuk 126 dari toko Flamingo. Tapi kan perusahaan juga punya catatan sendiri, ya. Pada saat terjadi pembayaran, dokumen itu kan juga satu kopi ke perusahaan dicatat di buku Bank Bini. Coba lihat ke atasnya halaman 104. Cari transaksi tanggal 18. Diterima transfer dari toko Flamingo 112.500. Selisih ya, kurang catat perusahaannya. Ya. Oke, nah sekarang masukkan tampilkan sheet Excel yang usulan koreksi. Oke, ya. Paling kiri dulu, dicatat oleh perusahaan seperti apa? Gimana catatannya? Oke, untuk pencatatannya yaitu ini menggunakan jurnal nomor 2. Itu jurnal awalnya yang dicatat oleh PT Peta adalah account receivable terhadap sales revenue. Tunggu dulu. Pembayaran berarti cash dong harusnya. Kan di buku bank perusahaan udah nyata di buku banknya ada penerimaan sebesar 112.500. Nyatetnya perusahaan gimana? Cash, debit, kreditnya, account receivable, ya. Jangan sampai salah cara mencatatnya. Kan ini buku bank perusahaan udah ada muncul 112, artinya udah ada jurnal debit Bank Bini, kredit piutang kepada toko Flamingo. Cash Bank Bini aja. Cash dari Bank Bini, ya, sama nih. Sebelah cash dari Bank Bini. Ya, oke. Account receivable strip Flamingo. Biar mudah ya. Strip Flamingo. Yang di atas tadi account receivable strip rambutan tadi ya. Ya. Biar langsung masuk ke akunnya. Oke. Nah, yang nomor 2 nyatetnya kan 112 di sini di buku banknya. Ya, catat 112. Ini kan kita lihat di buku bank di halaman 104
perusahaan sudah mencatat 112.500. Oke. Pada seharusnya 126.000. Ya, jadi cash Bank Bini pada kondisi payable Flamingo 126 juta. 126 juta. Ya, kopi aja itu. Oh, enggak betul itu, maaf. Yang di jurnal seharusnya, Div. Bukan yang itu. Kalau itu udah benar, bukan. Ya, ini yang dicatat oleh perusahaan. Harusnya ini kopi pindahin ke sini. Angkanya 126. Cash Bank Bini 126. Kopi, pindah. Enter, angkanya 126. Ya. Sehingga usulan koreksinya cash pada Bank Bini terhadap selisihnya 126 dikurangi 112.500. berapa itu? 13.500. 13.500. Oke, ya clear ya. Tolong semuanya pahami ya. Minggu depan saya minta menjelaskan beberapa orang ya. Oke, ya. Ini hasil konfirmasi yang kedua, dan sudah auditor cek ke rekening koran, dan auditor sudah cek juga ke buku bank perusahaan. Sehingga auditor mengusulkan koreksi seperti ini. Nah, kalau buatnya seperti ini, diskusi sama klien mudah. Kita jelaskan klien, kamu sebelumnya sudah nyatat seperti ini. Menurut saya, harusnya nyatanya seperti ini. Sehingga saya usulkan koreksi seperti ini, ya. Nah, itu mudah pada saat ending atau exit meeting. Oke, lanjut ke transaksi jawaban konfirmasi berikutnya. Tabel Excel jawaban konfirmasi. Ya. Oke, itu toko Flamingo, ya. Sudah kita koreksi. Kasih warna hijau aja. Flamingo kita koreksi artinya. Ya, oke ya. Kemudian jawaban berikutnya adalah PT Horas sama report differences. Lihat kenapa differences-nya? Jawaban konfirmasi. Untuk PT Horas ini jawaban konfirmasinya ada di buku 2 halaman 29. Ya, silakan. Di mana menyatakan bahwa PT Horas ini piutangnya hanya sebesar 18.875.000 karena pesanan tanggal 29 Desember 2012 belum diterima sampai dengan 31 Desember 2012. Oke. Nah, ini kita konfirmasi ke company bahwa ini company terlalu cepat mencatatnya. Ya, kan FOB-nya destination. Ya. Sehingga balik lagi ke Excel koreksi. Nah, nomor 3, Excel koreksinya account receivable pada sales 100 berapa? 124.475.000 awalnya. Sebentar itu untuk penjualan apa ya kepada PT Horas, Pak. Nah, coba kita lihat kepada PT Horas itu di halaman bentar. Buku 1. Buku 1 halaman 51, coba lihat. Buku 1 halaman 51, perusahaan mencatatnya AR pada sales AR 105.600. Ya, coba di Excelnya diperbaiki. Excel koreksinya diperbaiki 105 tuh. Ya, piutang 105.600. Nah, 105.600 ini kan sudah termasuk PPN. Ya. Berarti salesnya berapa? Salesnya 100 per 110. Ya, kalikan aja.
96 juta, Pak. Ya, 96. Salesnya berarti 96, PP-nya 9.600.000. Ya. Ya, catat. Ketik aja, itu biasa. Oh ya, oke. Oke, bawahnya PPN. PPN keluaran. 9.600.000. Oke. Ini yang dicatat oleh company. Kita udah lihat di buku tambahannya ada pencatatan ini. Ya. Kemudian ini kan perusahaan pakai periodik apa perpetual? Ini burungnya suaranya bagus sekali nih. Oke, perusahaan pakai perpetual atau periodik? Kelompok 2. Perpetual, Pak. Perpetual. Berarti kan jurnalnya ada satu lagi dong. Terus di jurnal yang udah dicatat oleh perusahaan. Ada 2 dong. Ya, AR pada sales, kemudian berikutnya cost of goods sold, ya, pada inventory. Nah, ini berapa itu? Nah, kita lihat ini SJ sudah jalan 137. Kita lihat halaman 60. Halaman 60. Sudah jalan kepada PT Horas. Ya. Nah, ini ada koreksi ya, tolong koreksi ya. Ini salah ketik nih. Bukan super kids, tapi superior comfort. Dan bukan 160, tetapi 80. Ya. Oke. Terus 160, bukan 160 tapi 80. Nah, berapa harga super kit? Bukan superior comfort. Bukan super. Tolong ganti itu ke superior comfort. Itu kita tahu superior comfort dari mana? Dari halaman 81. Coba lihat halaman 81 buku 1. Ini halaman 81. Modul 3. Di bawah, paling bawah. Terus. Nah, ini coba baca yang paragraf paling bawah. Terus lagi. Paragraf terakhir. Ke bawah lagi. Bawah lagi. Ya, paling bawah. Baca. Lion juga menjual 180 unit Superior Comfort 160 YM kepada PT Horas di Semarang. Barang tersebut belum diterima karena terjadi keterlambatan dalam perjalanan ke Semarang. Superior Comfort 160 ya, sebanyak 80 unit. Ya, tolong dikoreksi. Fakturnya juga tolong dikoreksi ya. Itu Superior Comfort 80 unit ya, harga satunya berarti 1,2 itu supaya dapat 96 juta. Oke. Sehingga berapa cost per unitnya Superior Comfort? Lihat di halaman 80. Superior Comfort berapa harga per unitnya? Ya, berapa? 1.050.000 harga satuannya.
Oke, masuk ke Excel koreksi. Ya, kalikan 84 juta. Oke. Ya. Itu yang dicatat, itu yang sudah dicatat oleh company. Seharusnya dicatat apa enggak? Harusnya dicatat cuma sebesar 18.875, Pak. Seharusnya enggak dicatat kan? Belum diterima barangnya. Kan tadi hasil konfirmasi bilang barangnya belum diterima. Harusnya enggak dicatat kan? Kan tadi hasil konfirmasi dari PT Horas bilang belum diterima. Berarti kan harusnya nggak dicatat, ya, itu kan tidak dicatat. Seharusnya tidak dicatat. Tinggal usulan koreksinya bagaimana? Dibalik, Pak. Jadi usulan koreksinya yaitu sales revenue di debit sama PPN keluaran di debit sebesar 96 juta sama 9.600.000, lalu account receivable-nya di kredit. Ya, final balik. Ya, lakukan jurnal balik. Kalau semuanya perhatikan, kalau ada yang perlu bertanya, silakan bertanya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya kemarin sudah cek itu emang beda harga kan, harga per unit di kali ininya nggak pas di faktur sama di surat jalan. Terus tadi sudah kita koreksi. Tadi sudah kita koreksi surat jalannya bukan Superkit 120, tapi Superior Convert 160, kuantitasnya 80 unit. Ya, pertanyaan. Nah, iya Pak. Terus saya juga sudah lihat itu list harga sama kalimat yang di bawah itu. Nah, di sana ditulis penjualan di tanggal yang sama itu tanggal 28, Pak. Saya asumsinya tanggalnya diganti juga. Tanggal juga diganti tanggal 28. Oh, gitu. Ya. Biar nggak membingungkan. Ya, ini saya kira ada faktur yang nggak ditampilin. Oh, enggak. Ya, disamakan. Tanggalnya bukan 29, tanggalnya 28. Harganya bukan 600 tapi 1.200.000 sehingga tetap 96 juta. Oke, biar nggak bingung. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang dicatat dalam usulan jurnal koreksi mungkin masih agak terlalu awal, Pak. Itu yang jurnal awal yang punya perusahaan PT Peta itu dari nomor 1 tadi saya agak bingung, Pak. Kenapa semuanya yang terutama yang bagian nomor 1 yang jurnal penghapusan itu bukannya jurnal awalnya itu sudah ada ya, Pak, dicatat oleh PT Peta. Yang pada saat sales apa? Sales AR pada sales itu, yang itu, Pak. Nomor 1 ya? Iya. Nomor 1 ini kan pada saat dijual kan dia sudah catat AR pada sales kan? Sehingga muncullah AR terhadap PD Rambutan 27.500. Ternyata per 31 Desember dikonfirmasi tidak jawab, kemudian ditanyakan lebih lanjut sama PT Peta, oh ya ternyata PD Rambutan sudah bangkrut. Artinya apa? Harus dihapuskan, dan PT Peta udah sepakat akan menghapuskan, hanya dia belum cetak. Oh, clear ya? Oh iya Pak. Sama satu lagi, Pak, yang di nomor 2. Nomor 2, silakan. Itu yang cash in bank ini dia berdasarkan pencatatan di bank atau berdasarkan pencatatan dari buku si PT Peta? Oh, enggak, kita mesti pahami perusahaan itu tidak pernah mencatat dari rekening koran. Perusahaan ini PT Peta mencatat dari buktinya sendiri. Rekening koran itu untuk rekonsiliasi pada akhir bulan atau akhir tahun. Jadi kita lihat di catatan buku bank ya. Iya. Ya, buku bank perusahaan, ya perusahaan punya buku bank bini, ya namanya untuk mencatat berapa sih uangnya yang ada di bank bini.
versi perusahaan. Itu dia mencatatnya, kita lihat angkanya ada 112.500. Padahal kita cek di Bank Bini 126. Ya, nanti kita akan masukkan dalam rekonsiliasi sebetulnya. Tapi karena kita sudah ngaudit, kita cek ke rekening koran, berdasarkan pengakuan dari customernya, oh benar udah masuk, Bang udah bilang masuk 126. Tapi Bank Bini baru nyatet 112. Oh salah lihat nih orang accountingnya. Begitu. Oh iya iya, baik Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain sebelum lebih lanjut? Ya, jadi ngaudit itu gampang karena apa? Kita cuma mengeksekusi program audit. Ikutin aja program audit. Suruh ngapain? Konfirmasi. Ya udah kita dokumentasikan. Ya. Tapi ilmu kita yang kemarin sebelum UTS itu ilmunya. Secara teknis kita sudah punya program audit dan kita tahu program audit itu dapatnya dari mana. Ya, kita sudah pelajari sebelumnya. Sekarang dalam praktek gampang, ikutin aja. Ngikutinnya seperti ini. Program audit, kalau kita eksekusi, kalau nggak ada kertas kerjanya, kita conteng. Ya, berarti kita hanya minta-minta atau ngobrol-ngobrol aja. Kalau kita nggak eksekusi, kita strip. Berarti kita nggak jalankan. Kalau kita eksekusi dan ada kertas kerjanya, kasih nomor kertas kerjanya. Oke. Oke, lanjut. Jadi untuk nomor 3, akan lakukan jurnal balik, ya, lakukan jurnal balik sehingga ya akan terkoreksi. Udah dicatat, harusnya nggak dicatat, kita jurnal balik. Oke, oke lanjut ke jawaban konfirmasi berikutnya, tabel Excelnya, tabel Excel konfirmasi. Ya, yang dikoreksi kita kasih warna hijau. Flamingo. Oke, ya. Oke, sekarang PT Jambu. Selisih juga. Coba kita lihat jawabannya apa. Buku 2, hasil konfirmasi. Jambu. Ya, apa jawabannya? Tolong dibaca. Dari PT Jambu, saldo piutang PT Peta pada perusahaan PT Jambu tanggal 31 Desember 2012 sebesar 165.575.250 tidak cocok karena PT Jambu hanya berutang 65.575.250 karena telah membayar dengan sejumlah 100 juta pada tanggal 28 Desember 2012 dan telah dikonfirmasikan ke bank baru cair tanggal 2 Januari 2013. Oke, nah ini kita sebagai auditor perlu paham juga bahwa pembayaran itu pertama kita terima uang kertas yang satu bonggol uang kertas 100 juta. Itu satu cara. Artinya uang udah kita terima, masukin brand cash. Sehingga kita akan catat cash pada piutang. Cara kedua, customer-nya kasih cek tunai. Itu sama dengan cash. Artinya apa? Misalkan sekarang tanggal 20, ceknya ditanggalkan tanggal 5 Januari 2013. Datang ke bank tetap akan dicairkan, undang-undangnya begitu. Kalau cek tunai, tanggal berapapun tuh tanggal cek, kita datang ke bank langsung cair. Sehingga pada saat terima cek tunai, kita akan catat cash pada piutang. Yang ketiga, bisa bayar dengan BG, biliat giro. Itu yang harus dilihat tanggalnya. Kalau tanggal biliat gironya tanggal 3 Januari 2013, dikasihnya tanggal 20 Desember 2012, belum bisa dicatat. Karena itu belum bisa cair. Bank nggak akan mencairkan biliat giro. Ya, dalam praktek, biasanya orang udah kasih biliat giro 10 kali pembayaran. Ya, sehingga begitu tanggal jatuh tempo, banknya tinggal cairkan. Ya. Nah, jadi dalam hal ini perusahaan belum bisa mencatat, orang belum masuk ke rekening.
customer harusnya juga belum mencatat karena uangnya belum berkurang. Sehingga dalam hal ini yang salah siapa? Kelompok 2? PT Jambunya, Pak. PT Jambu. Berarti PT Peta tidak ada masalah. Berarti tidak ada koreksi. Oke ya. Lanjut ke tabel Excel lagi. Berarti ini tidak kita koreksi. Nggak usah dijauhkan. Nah, biarkan tetap muncul. Kira tetap muncul tapi nggak usah kita koreksi. Oke. Kemudian berikutnya hasil konfirmasi toko kelapa confirm. Nggak masalah. Ya berarti nggak koreksi. Berikutnya hasil konfirmasi toko lemon. Nggak dijawab. Tetapi kita sudah cek ada pembayarannya. Berarti tidak kita perlu koreksi. Utangnya sih 42.500, tapi sudah dibayar besar nih 40. Artinya kita sebagai auditor yakin tanggal 31 Desember paling tidak ada piutang 40 juta. Ya, tapi biasa piutang memang pembayarannya tidak sekaligus 42, mungkin dicicil beberapa. Ini kebetulan dibayar 40. Berarti clear, auditor yakin piutang itu ada 42.500. Oke, lanjut. Ya, jadi tidak perlu koreksi. Kemudian PT Manggis. Nah, ini selisih nih. Nah, coba kita lihat apa kata PT Manggis. PT Manggis mengatakan tidak cocok karena hanya berutang 64.255.000 karena telah membayar dengan transfer Bank Bini sebesar 40 juta dengan retur 21.120.000 di tanggal 30 Desember 2012. Oke, berarti ada dua isu. Yang pertama, saya sudah transfer, harusnya sudah masuk tuh rekening Bank Bini. Ya. Kita cek ke rekening Bank Bini. Yang kedua, kita udah kembalikan barang tanggal 30 Desember. Ya, nah itu nanti kita lihat satu-satu. Sekarang kita lihat yang Bank Bini dulu, modul 4. Ada nggak uang masuk 40 juta? Lihat ke modul 4, buku 1. Halaman 105. Ada itu. Tanggal 29 Desember. Dari PT Manggis. Oke, coba kita lihat di halaman 104. Perusahaan udah nyatat belum 40 juta? Belum. Perusahaan baru nyatat sampai tanggal 28. Oke, sekarang ke Excel koreksi. Ya. Perusahaan belum mencatat yang 40 juta. Di mana tuh? 0. Kasih terang, belum dicatat. Oke. Seharusnya cash Bank Bini itu tidak lagi semuanya tuh. Pada piutang kan? Piutang strip PT apa? PT Manggis ya. Piutang kasih strip PT Manggis. Nilainya 40 juta. Ya, jadi ngaudit kita hanya mengeksekusi yang rencana udah kita buat dalam bentuk program audit. Program audit kita sudah belajar gimana cara buatnya. Sehingga proses auditnya mudah. Sudah konfirmasi, kita kirim aja konfirmasi. Ini dapat datanya, kita buat tabulasinya. Ada yang selisih, kita perdetail. Ya, kalau memang company-nya belum mencatat, harusnya dicatat, ya kita usulan koreksi. Ya. Usulan koreksi gimana jadinya? Nomor 4. Cash Bank Bini terhadap AR 40 juta. Ya. Tulis.
Angkanya belum. Rp40 juta. Sama dengan aja ya udah. Oke. Ya. Balik lagi ke Excel konfirmasi. Kasih warna hijau. Itu manggis. Oh, udah hijau itu ya. Balik lagi ke surat konfirmasi. Jawaban konfirmasi. Oke, yang 40 juta sudah clear. Sekarang yang retur 21.120. Nah, ini kita mesti lihat di modul 3. Kita lihat di modul 3 di halaman 81. Di titik coba lihat nomor 61 itu. Tadi PT apa tadi? Manggis ya? PT Manggis, Pak. Nah, di titik yang titik nomor 3A, coba kita lihat itu. Bagaimana kondisinya? Ya, baca. Pada tanggal 31 Desember 2012 telah dikembalikan 10 unit Superior Comfort 180 cm yang dibeli oleh PT Manggis pada tanggal 27 Desember 2012 karena cacat. Barang yang dikembalikan sampai di gudang klien pada jam 17.30 namun gudang sudah tutup. Barang untuk sementara diletakkan pada halaman gudang dan baru dimasukkan pada keesokan harinya. Saudari Esther belum menerima informasi ini sampai saat perhitungan fisik dilakukan. Oke, balik ke Excel koreksi. Ya. Jadi terhadap retur company belum mencatat, kasih keterangan. Karena belum tahu. Ya, retur belum mencatat. Ya. Seharusnya kan dicatat karena udah sampai di company. Nyatanya harusnya bagaimana retur itu? Sales return. Iya. Dan PPN keluaran di debit terhadap account receivable. Iya. ARPT Manggis. ARPT Manggis ya. Oke. Besarnya 61.200.000. Ya. Berapa? Manggis. Dua 21.120 itu artinya berapa tagenya? 21.120. 21. Account receivable-nya 21. Account receivable-nya 21.120. Coba. Sales-nya berarti berapa? 19.200.000. Ya. Kali aja. Ya. Kan. PP-nya 192. Ya. Sehingga usulan koreksinya Sama, Pak, dengan jurnal selanjutnya. Jadi barangnya udah sampai, company-nya belum aware ya. Udah sampai sebelum 31 Desember. Oke. Pak. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak.
Ya, silakan. Itu kan barang nyampe-nya bisa dibilang telat, Pak. Perusahaan sudah tutup. Kan Terus, belum 31 Desember. Masih dalam periode 31 Desember. tapi bukannya kita ngikut mekanisme perusahaan ya, Pak. Soalnya di test of control, dia bilang kalau ada retur itu harus di-approve dulu sama pegawainya Pak siapa gitu namanya. Ya. Sementara itu kan barang meskipun nyampenya 31 Desember, tapi perusahaan benar nggak nyatet karena emang bukan itu prosedurnya si perusahaan. Ya, jadi kalau perusahaan terlambat melakukan prosedur approval, itu urusan internal perusahaan. Tetapi secara substansi bisnisnya, barang sudah berpindah tangan. Ya, karena apa? Karena sudah sampai di tempatnya perusahaan. Kalau perusahaannya internalnya belum siap untuk melakukan pengecekan segala macam, itu urusannya perusahaan. Ya, jadi secara hak kalau ada apa-apa, misalnya kebakar apa, itu harusnya sudah jadi tanggung jawab perusahaan. Yang penting pada saat misalnya pakai JNE deh, kirim, sudah ada terima. Ya. Oh, barang sudah berpindah tangan. Bahwa secara formal dia belum approve, yaitu urusan administrasi internal. Karena kan secara formal dia harus ngecek, benar nggak barang yang dulu dijual, ini benar nggak dari customernya dia. Ya, oke. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Oke, jadi PD Manggis kita koreksi ya, 2 tadi terhadap kas dan juga terhadap retur. Oke, lanjut ke PD Sisak. Lihat hasil konfirmasinya. Apa jawabannya? Tolong baca. PT Sifak menjawab bahwa saldo piutangnya tidak cocok karena hanya berhutang 86.400.000 karena pesanan tanggal 29 Desember belum diterima tetapi telah dicatat sebesar 34.650.000. Berarti apa masalahnya nih? Jadi dia mengakui utangnya lebih banyak. Iya, Pak. Padahal barangnya belum diterima. Benar. Artinya itu bukan urusannya PT Peta kan? Itu kesalahannya customernya kan? PT Peta aja belum menyatet karena barangnya belum diserah terimakan kan? Kok customer sudah nyatet? Berarti ini tidak masalah. Ya, customernya terlalu semangat mencatat utang. Oke, lanjut ke Excel koreksi. Excel konfirmasi. Berarti itu kita tidak koreksi karena customernya terlalu semangat nyatet. Pak, Ya, maaf Pak, izin bertanya lagi Pak. ya silakan. Tadi lupa. Kan yang masalah retur tadi, karena Ya. belum di-approve sama si customer, kita nggak tahu Sama PT barangnya Peta. apa. Oh ya, sama PT Peta, kita nggak tahu barangnya apa. Terus gimana cara nyatet di jurnal koreksinya Pak? Kan Iya. perpetual. Ya, jadi secara administrasi kalau mau lengkap di dalam catatan PT Peta dia harus semua dokumen dilengkapi dulu. Tapi jangan lupa accounting adalah substance over form. Secara substantif itu barangnya memang sudah berpindah tangan. Kalau nanti ternyata itu barangnya bukan itu akan ada koreksi lagi di tahun berikutnya, ya. Tapi customernya kan dianggap etikat baik bahwa ini barang yang saya pesan, ya, ini saya kembalikan dan sudah diterima oleh PT Peta. Bahwa PT Peta belum ngecek dan ternyata nggak benar, itu kan harus prasangka baik dulu. Nanti kalau ternyata, oh ini bukan barang yang beli ke saya nih, beli ke dari tempat lain, nah, itu nanti tahun depannya akan diinformasikan lagi, ya. Tapi secara substansi sudah pindah tanggung jawab dulu ke PT Peta barang tersebut, gitu ya. Berarti di jurnal koreksi ini kita nggak buat ininya COGS sama inventory-nya Pak ya? Oh buat tadi coba COGS-nya kan ada tadi. Sebentar, coba lihat. Nah, COGS tadi. Oh iya, belum. COGS-nya buat. Ya, insert kolom.
Tapi barangnya nggak tahu, Pak. Jadi nggak bisa cek ke... Barangnya udah diinformasikan, barang yang diorder tanggal, coba lihat jawaban konfirmasinya. Oh iya ya. Jawaban konfirmasinya. Pesanan tanggal berapa itu? Ada retur tanggal 30 bulan 12, kan di modul 4 ya. Modul 3, coba lihat modul 3 yang poin 3 ya, titik 3 itu ada informasi di sana, superior comfort. Oke. Iya, Pak. Coba ya kasih usulan koreksinya nih, kelompok 2. Superior comfort itu superior comfort 180 itu cost-nya 1.600.000. Rp1.600.000. Ada berapa unit itu? Ada 10 unit nih, di sini keterangan ada 10 unit. Kali 10. Ya, jadi pada tanggal 31 Desember 2012 telah dikembalikan 10 unit superior comfort 180 cm tipenya. 1.600.000 kali 10. Oke. Ya, koreksi juga usulannya. Oke, ya, makasih. Ini lupa tadi terlewat ya. Ya, makasih, bagus. Ada lagi pertanyaannya atau masukannya? Nggak ada? Kalau nggak ada, balik lagi ke Excel konfirmasi. Jadi manggis kita koreksi, sirsak tadi tidak ya, karena sirsaknya terlalu semangat nyatetnya. Kemudian PT Pepaya confirm, nggak masalah. PD rambutan sudah kita koreksi, selesai. Balik lagi ke program audit. Program audit sudah kita eksekusi terkait dengan konfirmasi. Kasih kode bukti eksekusinya. Program audit. Yang buku 2. Buku 2, program auditnya. Program audit piutang usaha. Buku 2. Modul 2, ya buku 2 modul 2. Halaman 18. Oke, ini dia. Ya. Jadi untuk yang nomor 4, apa nih kode kertas kerjanya? Apa tadi kodenya? Coba lihat sheetnya. Sheet berapa aja itu? Ini coba lihat bawahnya. EE berapa? Coba lagi. EE, ya itu kasih kode EE. Ya. Jadi konfirmasi kodenya EE. Kemudian juga ada analisis konfirmasi kode EE1 tadi, coba lihat Excel tadi. EE1, oke, ini untuk analisis hasil konfirmasinya ya. Oke, berarti sudah kita eksekusi, kita ada bukti auditnya EE, bahkan kita ada jawaban konfirmasinya. Jawaban konfirmasi EE berapa coba lihat? EE1 sampai EE1 7. S1 iya. Kok 7 ya? Harusnya 8 yang jawab konfirmasi ya. Kurang ya. Ya.
Harusnya jawaban konfirmasi ada. Oh, yang satu lisan ya, harusnya dibuat juga tertulis oleh auditor bahwa diterima by lisan, kasih catatan ya, sesuai. Oke, balik lagi ke program audit ya. Jadi tugas auditor cuma mengeksekusi ini aja ya, ilmunya kita sudah dapat ya dari UTS sebelumnya. Oke. Berikutnya nomor 5, tolong dibaca. 5. Tindak lanjuti setiap jawaban konfirmasi dan apabila masih terdapat selisih diminta atau teliti keterangan dari klien. Oke, ini masih EE. Tadi kita sudah tindak lanjuti kan? Ya, sudah kita diskusikan. Hasilnya kita sajikan di EE ya. Oke, nomor 6. Bila konfirmasi yang dikirim tidak diterima atau tidak diterima jawaban atau tidak dapat dilakukan konfirmasi, lakukan alternatif prosedur lainnya, misalnya dengan memeriksa bukti dasar pencatatan dan uji penerimaan pembayaran piutangnya. Ini juga masih di EE ya. Kita tidak melakukan pemeriksaan bukti dasar pencatatan, ya tidak ngecek dokumen pengiriman, tanda terima barang dan juga invoice, tapi kita mengecek penerima setelah tangan neraca. Ini juga di EE ya. Oh, coba lihat EE satunya. Maaf, lihat EE-nya, bukan D1. Lihat EE-nya. EE. Ya, ke atas. Ya, kita lihat di sini. Ya. Yang tidak menjawab, ini harusnya yang menjawab sih nggak usah dicek tanda terimanya ya. Yang tidak menjawab aja yang 55, yang 40, dan yang 27 karena udah ketahuan dia kolaps. Ya, udah berarti harusnya yang cukup yang 55 dan 40 aja yang dicek penerima setelah tangan neraca. Ya. Karena yang lain sudah menjawab dan sudah ada keyakinan auditor. Oke, balik lagi ke program audit. Ya. Jadi cukup EE. Ya, yaitu hasil konfirmasi dan prosedur alternatif. Prosedur alternatif yang dipilih pembayaran setelah tangan neraca. Kalau ternyata di Januari tidak ada pembayaran, mungkin auditor perlu mengecek dokumen pendukung, invoice, dan bukti pengiriman barang. Oke, ya lanjut silakan. Selanjutnya 7. Lakukan subsequent receipt test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca. Sudah tadi ya, EE ya. 8. Perhatikan retur penjualan yang besar sudah tanggal neraca. Ada apa enggak nih? Nggak ada informasinya ya. Dan mungkin udah tanya-tanya nggak ada. Atau nggak dikerjakan. Karena nggak ada informasi. Oke. Lanjut, nomor 9. 9. Uji bisa batas penjualan sales cut off dengan memeriksa faktur penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal neraca. Oke, coba lihat yang dikerjakan di buku 1 halaman berapa tadi? Ini buku 1 halaman 53. Ya, jadi auditor mengeksekusi program tadi. Tolong di bawah, 53 bawah. Bawah lagi. Itu baca. Ini untuk lagi. Ya. Bacain. Untuk keperluan tes cut-off dari transaksi penjualan, dipilih 3 transaksi sebelum dan setelah tanggal 31 Desember sebagai berikut. Oke, cukup. Ya. Artinya kalimat ini bisa juga masuk ke program audit. Tapi karena program auditnya bersifat umum, bisa dipakai untuk audit berbagai perusahaan, dia tidak menyebut memilih 3 transaksi. Takutnya untuk perusahaan lain mungkin perlu 100 transaksi atau 20 transaksi. Ya. Ini tambahan untuk audit ini, mungkin programnya diperdetail aja, ditambahin 3 transaksi ya.
Oke, dan keras kerjanya? Dua kali. Oh, ini dia. Ya. Ya. Sebelum dan setelah tanggal neraca, untuk memastikan ada enggak yang harusnya dicatat di 2012 tapi nggak dicatat, atau sebaliknya yang harusnya dicatat 2013 dicatat di 2012. Ini auditor memastikan itu, dan setelah dicek lihat dokumen pendukungnya, ya ini bisa dua cara ya, bisa tracing dari dokumen, ya dari bukti pengiriman barang, invoice, ke catatan buku jurnal dan buku besar serta buku tambahnya, atau dibalik untuk mengecek terjadinya apa enggak dari buku penjualan, dicek ke dokumen pendukungnya. Ya, kalau ada dokumen pendukungnya berarti memang penjualan itu terjadi. Kalau dari dokumen pendukung ke buku penjualan, itu untuk mengecek kelengkapannya, dicatat apa tidak. Ya, dilakukan dua-duanya dan disimpulkan oke, nggak ada masalah. Oke, lanjut ke program auditnya. Ya, silakan. Ya, lanjut. 10. Teliti perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan penjaminan piutang usaha, misalnya kredit bank dan anjak piutang, serta sajikan informasi yang memadai mengenai hal tersebut pada laporan keuangan. Ya, sepertinya karena ini perusahaan kecil, tidak ada informasi terkait penjaminan piutangnya ya. Ya, berarti nggak dikerjakan ya. Udah ngobrol-ngobrol mungkin nggak ada, ya udah. Oke, lanjut. 11. Verifikasi apakah pencadangan piutang tak tertagih sudah cukup memadai dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Waspadalah terhadap saldo-saldo lama yang masih terutang outstanding. Ini perusahaan kan bukan perusahaan go public, dia pakai etap ya, sehingga tidak wajib melakukan pencadangan, sehingga dia pendekatannya langsung direct write off ya. Tadi kita hapuskan begitu diketahui 31 Desember nggak bayar, memang kolaps, baru dihapuskan. Berarti ini cukup dikasih keterangan aja. Ya, lanjut. 12. Bila dalam pemeriksaan ditemukan ada hal-hal yang perlu perhatian dari para partner, ungkapkanlah hal-hal tersebut dalam hal-hal yang perlu perhatian para partner. Ya, ini standar di semua siklus ya. Semua akun kalau ada hal yang penting, ya kasih catatan supaya partner bisa membuat keputusan ya, terutama hal yang material ya. Kebetulan di sini tidak ada ya. Berikutnya 13. 13. Buatlah daftar koreksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan serta saran-saran untuk pihak manajemen. Oke, nah, coba lihat lead schedule-nya, schedule utamanya schedule apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Kesimpulan kami, menurut pendapat kelompok kami, saldo piutang telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Ini bukan kelompoknya, ini perorangan aja ya. Oke, ya. Jadi piutang auditor sudah bisa meyakinkan ya. Auditor yang utama melakukan konfirmasi, ada ketat kerjanya dieksekusi, ada bukti hasil jawaban konfirmasinya. Kemudian yang tidak menjawab konfirmasi, auditor melakukan cek penerimaan setelah tanggal neraca. Ada kertas kerjanya, ada contengan auditor, ya, ada penerimaan yang diterima oleh klien. Sehingga terhadap piutang, terutama terkait dengan piutang tak tertagih,
Karena ini perusahaan tidak go public, dia tidak melakukan pencadangan, sehingga melakukan direct write-off terhadap yang memang sudah yakin tidak bisa ditagih. Sehingga dari data-data yang ada, yang sudah dikumpulkan, auditor merasa bukti cukup untuk membuat kesimpulan. Ya, tadi ada kertas kerja E, EE, ya, E1, EE1, sehingga auditor membuat kesimpulan, piutang wajar. Selesai piutang. Ada yang punya pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, lanjut ke yang lainnya dalam siklus penjualan ini. Nah, PPN nanti akan diaudit bersamaan dengan pendapatan dan beban. Ini kita lewatkan. Ya. Penjualan? Oke. Ya, silakan dibaca. Nah, selanjutnya ada yang pertama di penjualan, siapkan schedule utama dari penjualan. Ada nggak schedule-nya? Udah dibuat belum? Ada, Pak. Di Ya, bisa ambilkan Excel-nya. Ya, ini dia ya, PL1. Ya. Coba ke bawah lagi, Yang lihat namanya. Ya, PL1. Ya. Ini schedule utama, lead schedule. Kalau piutang tadi E, ya, schedule utama atau lead schedule di E. Kalau penjualan PL1. Oke, terus balik lagi ke program audit. Nah, kemudian yang kedua, minta buku penjualan atau jurnal penjualan serta cocokkan dengan buku besar. Ya, ini harusnya ada, tapi data di sini tidak ada, ya. Harusnya kita minta nih buku penjualan. Kita jumlah berapa total penjualannya di buku tambahan penjualan. Kita lihat di buku besarnya sama apa tidak. Oh, sama. Ya, sama dengan piutang tadi, ya. Piutang ke PT Manggis, PD ini kan kita minta buku tambahannya. Sehingga kita total cocok nggak dengan buku besar. Penjualan juga harusnya demikian, ya. Mungkin per produk, ya, ada bukunya. Kalau dibuka buat buku tambahan total, cocok nggak buku besarnya, ya. Tapi karena cuma nggak banyak, tadi ada daftar yang tadi, ya. Coba lihat daftar yang di oh, nggak ada ya. Ini penjualan nggak ada, yang ada pembelian, ya. Oke, nomor 3. Nomor 3, lakukan penelaahan analitis atau analytical review untuk mengetahui sebab-sebab naik turunnya penjualan selama periode berjalan atau fluktuasi penjualan untuk klasifikasi produk yang dijual serta bandingkan dengan hasil tahun sebelumnya. Iya, idealnya ini memang dilakukan per produk, ya. Tapi paling tidak in total juga bolehlah untuk penjualan, sales return. Ini ada nggak atas kerjanya? Di buku 1 apa ya, Pak? Ya, di ARP 13. Ya, itu minimal itu, ya. Nggak bisa ditampilkan sini, ya. Oke, ya nggak apa-apa. Artinya itu sudah dilakukan, ya, in global, ya. Kalau ada waktu dan mau lebih detail, dipecah detail per produk mungkin. Oke, lanjut. Kemudian yang keempat, minta informasi ke pihak manajemen tentang siapa yang berwenang menetapkan harga jual, apa dasarnya, dan apakah klien mempunyai suatu standar harga, serta bandingkan kebijakan harga tersebut dengan tahun sebelumnya. Nah, udah ada belum di permanent file? Kalau belum, diupdate permanent file-nya. Ya, ini kan kebijakan umum yang harusnya sudah ada di permanent file, ya, sehingga harusnya cukup mengupdate aja nih, nggak perlu minta informasi. Oke, ya, ini asumsikan harusnya sudah ada di permanent file, ya, karena di sana akan muncul penanggung jawab untuk kewenangan penentuan harga jual siapa, diskon siapa, tugas penjual boleh ngasih diskon sampai berapa persen. Ya, ini kewenangan umum, ya. Oke, lanjut. Yang kelima, yakinkan bahwa semua penjualan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dengan memeriksa secara sampling bukti penjualan seperti faktur, surat jalan, bukti penerimaan kas atau bank. Kemudian pastikan metode pengakuan pendapatan telah sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Sampling tersebut biasa dilakukan dengan memeriksa beberapa bukti penjualan setiap bulannya atau secara penuh untuk beberapa bulan, terutama yang mempunyai tingkat penjualan yang tinggi.
Ya, jadi kalau untuk membuktikan apakah lengkap, tentu kita akan melakukan tracing. Coba lihat kertas kerja tracingnya. Kalau terjadi, kita akan melakukan poaching. Ya, dari catatan ke bukti, poaching. Tapi kalau lengkap, dari bukti ke catatan. Ya, berarti coba kertas kerjanya, TOC. Kertas kerja TOC. Ya, memang test of control itu pelaksananya berbarengan dengan substantif test of transaction, karena dokumen yang dilihat sama, ya, faktur penjualan, bukti pengiriman, di dalamnya ada approval, di dalamnya ada perkalian, ya. Nah, ini kita melakukan tracing, ini ada surat jalan, ada faktur. Nah, artinya bukti pendukung secara pengendalian untuk mencatat lengkap. Ya, kita contek lengkap, ya, bahwa untuk mencatat harus ada surat jalan dan faktur, ternyata ada, conteng ada. Dalam faktur, ya, tadi kita udah lihat ada yang approve, ya, ada yang menyetujui faktur, berarti ada otorisasinya. Nah, tinggal voting, ya, voting kita sebagai terceklah perkalian, ya, quantity kali price, ya. Kemudian price mungkin perlu kita cek, terutama di otorisasi tadi, ke price listnya, ya, itu aja. Itulah pengujian pengendalian. Nah, sekaligus pengujian substantif transaksi, udah bicara rupiah angka, dari faktur ini dicatat nggak di buku penjualan? Oh, dicatat. Posting ke buku besar, buku tambahan, benar nggak? Benar. Nah, itu udah pengujian substantif transaksi. Kita conteng benar. Artinya, kalau ini dilakukan, harusnya kan setiap bulan nih kita ambil sampelnya. Ya, ini dicontohkan bulan terakhir saja. Ya, idealnya setiap bulan kita ambil sampel yang penting-penting atau besar-besar. Sehingga kita sebagai auditor bisa meyakinkan, berarti penjualan ini sudah oke. Karena tiap bulan kita sudah sampel bahwa yang dicatat di buku jurnal memang terjadi. Buktinya ada surat jalan, ada faktur. Kemudian faktur dan surat jalan memang dicatat dalam buku jurnal dan juga diposting. Buktinya memang ada catatan, ada posting. Berarti catatan ini memang terjadi dan juga memang lengkap. Sehingga auditor bisa membuat keputusan, kesimpulan. Oke, lanjut. Selanjutnya nomor 6, waspada terhadap dokumen penjualan yang tidak berurut. Hubungkan pemeriksaan tersebut dengan pergerakan persediaan untuk mendeteksi adanya penjualan yang tidak dibukukan. Ya, itulah auditor untuk pengujian pengendalian antara lain mengecek nomor urut surat jalan, mengecek nomor urut invoice, ya. Kebetulan tidak ada nih, ya. Oke, lanjut. Kemudian yang ketujuh, periksa secara sampling harga satuan yang tercantum dalam faktur atau nota debit dengan daftar harga atau kontrak bila ada, kemudian perkalian banyaknya barang dengan harga satuan, penjumlahan dan pengurangan atau potongan, serta persetujuan atas syarat penjualannya. Ya, ini harusnya juga dilakukan oleh auditor, ya, dari faktur yang ada, cek ke perjanjian yang ada, ya, dan juga cek perkalian tadi, ya, ini hampir sama dengan tadi kita lakukan, ya, hampir yang langkah sebelumnya. Oke, lanjut. Jadi inilah bukti audit, ya. Oke, lanjut. Ya, nomor 8. Kemudian nomor 8, waspada juga terhadap kemungkinan adanya harga transfer atau transfer pricing untuk penjualan ke perusahaan afiliasi, juga terhadap penjualan yang tidak dipungut PPN. Lakukan rekonsiliasi penjualan menurut buku besar dan yang dilaporkan menurut SPT masa PPN. Oke, yang pertama harga transfer, perusahaan kan tidak punya relasi, ya, hubungan afiliasi, mungkin tidak relevan. Yang kedua, PPN nanti kita akan audit bersama dengan pendapatan dan beban. Oke, nomor 9.
Nomor 9, selama beberapa hari sebelum dan setelah penutupan tahun, bandingkan buku penjualan dan transfer pembukuannya ke jurnal dan buku besar, serta yakinkan bahwa semua pencatatan telah dilakukan dalam periode yang bersangkutan. Oh ya, tadi kan kita sudah melakukan tes cut off ya. Sama sebetul kertas kerjanya ini ya. Kita ambil aja kertas kerja dari cut off tadi ya, pencatatan 3 hari sebelum dan setelah tanggal neraca. Ya, artinya dicatat pada periode yang tepat. Oke, tanggal nomor 10. Nomor 10, waspada terhadap retur penjualan yang besar apabila terjadi setelah tanggal neraca. Adakan pengujian untuk pendekatan akun persediaan, piutang usaha, serta penerimaan kas atau bank sehubungan dengan retur penjualan tersebut. Ya, ini mesti kita cek ke company, ada nggak di tahun berikutnya, Januari, retur-retur pertama retur yang besar. Kalau ada, itu jadi perhatian kita. Ini mungkin diasumsikan tidak ada retur, apalagi besar, sehingga tidak masalah. Oke, nomor 11. Nomor 11, periksa kecermatan pembukuan hasil penjualan cicilan, konsinyasi, penjualan sewa beli, pemborongan dengan jangka pembayaran atau penyerahan lebih dari satu tahun, cocokkan dengan kontrak penjualan yang telah dibuat, dan bandingkan realisasi dengan kontrak tersebut. Ini nggak relevan ya. Nggak relevan ya. Ini karena program audit untuk general ya. Oke, lanjut nomor 12. Nomor 12, pastikan bahwa semua hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan telah diperoleh informasi secukupnya pada saat kerja lapangan atau field work. Ya, ini tentunya kewajiban auditor untuk melakukan informasi apakah persediaannya baik-baik saja, ada kebakaran apa tidak, ada banjir apa tidak, ya, sehingga persediaan yang dicatat di tanggal neraca pada saat audit memang nggak ada masalah, ya di neraca ada, ternyata tanggal 15 kebakar. Nah, ini kan jadi informasi penting ya. Oke, nomor 13. Nomor 13, buat daftar koreksi yang diperlukan serta kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan. Oh, iya. Coba lihat daftarnya. Ini PL1. Ya, silakan. Nah, coba kesimpulannya. Coba ke bawah. Nah, sebagai kesimpulan pemeriksaan kami, menurut pendapat kami, saldo penjualan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Karena kita lihat di coba ke atas, Div. Karena kan tujuan audit ini udah bukan hanya untuk menemukan kesalahan. Jadi si auditor apabila menemukan PER yang tadi sebesar 115.200 ini harus dikomunikasikan kepada pihak manajemen untuk dilakukan perubahan, sehingga di sini pihak manajemennya bersetuju untuk melakukan penyesuaian, sehingga kami dapat memberikan kesimpulan bahwa laporan keuangan ini sudah akurat dan wajar. Ya. Jadi untuk penjualan ada sekian miliar, auditor minta buku setiap bulan rincian penjualannya, kemudian setiap bulan auditor mengecek baik melalui poaching dari catatan ke dokumen pendukung, atau tracing dari dokumen pendukung ke catatan setiap bulan, sehingga auditor bisa menyimpulkan bahwa penjualan sekian miliar sepanjang tahun itu memang bisa diterima atau wajar ya, karena auditor telah melakukan tadi baik poaching maupun tracing ya. Atas dasar itulah dibuat kertas kerja bukti bahwa program audit sudah dieksekusi dan ada usulan koreksi kalau memang dirasa perlu. Saya kira cukup. Ada yang punya pertanyaan? Oke, yang terakhir. Bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya mau tanya mengenai kertas kerja E1, Pak. Ya, E1 tolong tampilkan. Piutang. Nah, yang terutama yang PT Jambu, Pak. Nah, tadi kan PT Jambu kan bayarnya pakai biliet biru ya, Pak. Giro. Nah, ya. Itu kan dia konfirmasinya kalau piutangnya tersisa 65 juta. Nah, itu perlu dikoreksi atau enggak? Nggak perlu, karena uangnya belum keluar dari rekening PT Jambu, belum berkurang, dan juga rekening PT Peta belum bertambah. Hanya PT Jambu udah nyatet aja duluan, yaitu urusan dia. Nanti dia akan rekonsiliasi juga di internal dia. Oke, ada lagi?
Baik Pak, makasih Pak. Ya. Pak, Ya. izin bertanya tentang kertas kerja juga Pak. Ya. Yang mana ya? Yang EE1 itu cara ngisinya gimana Coba Pak? tampilkan EE1-nya. Tampilkan EE1. Soalnya tadi kan ada yang di Oh, ini hanya modal, untuk ada yang enggak. keperluan analisis konfirmasi ya. Artinya buat auditor ini kan 100% ya konfirmasinya, nggak ada masalah ya. Artinya kalau cuma 3 yang nggak dijawab dan setelah 3 dijawab juga setelah dicari prosedur alternatif nggak kesulitan. Dalam praktek kalau customernya ribuan yang dikirim konfirmasi ratusan yang nggak jawab juga ratusan, itu perlu justifikasi analisis ini ya. Sehingga kalau misalnya auditor harus mengecek bukti pembayaran setelah tangan raja terhadap 100 customer, nggak sanggup, ya nggak sanggup, ya itu intinya begitu. Sehingga mungkin auditor akan mengirim konfirmasi kedua, ya. Sehingga kalau dua juga nggak dijawab, wah itu mungkin akan kalau nilai signifikan akan mempengaruhi waktu auditnya. Kalau dia harus mencari dokumen pembayaran setelah tangan raja. Tapi kalau di bawah 10 ya nggak masalah, mungkin nggak terlalu menyita waktu auditor. Ya, jadi ini hanya untuk keperluan analisis apakah sudah cukup belum bukti yang dikumpulkan ini buat auditor ya. Oke, ada lagi? Ya, jadi sumber utama buktinya adalah surat konfirmasi. Ya, itu prosedur audit yang utamanya. Ya, kalau nggak ada tampilkan Excel-nya ya, yang link di modul satunya ya. Ini udah mau habis waktunya. Coba ya, nanti saya udah lihat sepertinya linknya belum oke ya. Tolong nanti diperbaiki ya. Dan Excel-nya ini walaupun tugas kelompok, semua siswa harus bisa ya. Karena ini melatih kemampuan bekerja menggunakan Excel ya. Dan itu bukan cuma menjadi auditor, menjadi pekerjaan lain juga sama aja ya. Coba ya. Nah, masukkan copy sheet tadi, sheet yang usulan koreksi, masukkan pindahkan ke sini ya. Ini pindahkan ke ya, bukan pindah, copy ya, create copy. Ke depan. Coba modul 1, ini modul 1 ya. Ini modul berapa? Modul 1. Ya, pindahkan ke depan, geser ke depan. Geser di depan judul modul. Ya. Oke. Ya, ini tolong semuanya nanti kerjaan. Coba sekarang buka itu koreksi 1 bad debt expense. Coba munculkan kolom O. Saya ya, di kolom Q ya, PQ ya, itu kasih kode rekening, bad debt expense kode rekeningnya berapa? Di link aja, ada nggak? Dari neraca saldo, sama dengan coba cari neraca saldo. Bad debt expense ke bawah lagi, di expense. Nah itu dia, cari beban piutang tak tertagih. Coba ya di sekitar sini. Ya itu dia, 830. Oke, ya. Nah, sekarang masuk ke
A2, A1 tadi yang beban piutang tertagih, kolom berapa tadi? Coba lihat, kan nggak kelihatan. Coba masuk ke yang beban, ke sheet beban. Coba sheet beban, sheet beban. Ya, beban saya, oke. Tadi pion Pak tertagih mana? Ya, oke. Itu sama dengan, kasih sama dengan. Terus masukkan ke usulan koreksi. Buka usulan koreksi. Kasih klik di nomor 1. Nomor 1, yang 1. Taruh di, bukan di kolom, di nomornya. Bukan ke nomor. Ya, nomor enter. Oke. Terus sekarang di sini ya rupiahnya. Ya, sama dengan rupiahnya. Enter. Oke. Udah. Kemudian piutang. Piutang, itu kan piutangnya PT Rambutan. Coba A21 yang piutang PT Rambutan. Atas. Oke. Ya, yang Rambutan tuh. Ya, kasih sama dengan di kolomnya di Rambutan. Ya. Ya, situ di K30. Ups. Udah. Di K30 ya. Nah, PD Rambutan di G30 dulu. G30 dulu. Oh, sebentar. Oh ya, benar. Udah betul nih. Udah betul 27. Ya. Nah. Sekarang cek dulu ke bawah. Saldo aset berapa? Oh, ini belum dimasukkan. Oh, ini rumusnya diperbaiki dulu semuanya. Ya. Tolong ke bawah dulu, ke bawah. Ya. Harusnya ada kontrol total. Terus ke bawah lagi. Oh, coba di bawah 4421 di sini di kolom sebentar, di kolom F78. Taruh di kolom F78. Sama dengan masuk ke A22. Klik F30. Enter. Oke, di bawahnya sama dengan F72 dikurang F78. Enter. Oke, ini kasih 0 angkanya, jangan strip. Di pakai 0. Nggak bisa ya, udah harus pakai, itu bisa belakangan. Ini copy ke sebelah kanan. Semuanya. F78 dan 79 copy ke R. Copy. Oh, bukan. Satu aja. Ke R78. Ya, satu enter. Oh, ini belum masuk rumusnya. Ya, ini tolong semuanya kerjakan ini ya. Ini linknya, Excelnya belum pada buat. Ya. Belum semuanya buat. Oke, pastikan angkanya. Ya, ini semuanya masih belajar ya. Coba lihat ke atas lagi. Ke R1 dulu. Nah, sekarang ke R7 sama dengan, nah ini kan harus ngambil angka nih, coba rumusin. Rumusnya adalah F7 ditambah K7 ya. F7 ditambah K7 dikurang
Iya, Q7. Enter. Ya, itu sama. Semua rumusnya ke bawahin begitu semua. Coba copy. Itu semua. Terus. Nah, coba lihat kontrol totalnya udah bener belum? Bawah, paling bawah. Nah, itu kan. Kok sebentar. Oh, yang ini belum. Label coba A22. Ke sheet A22. Beneran kayak begitu juga. Nah, karena ini bertanda negatif, ini mesti hati-hati ya. Itu prinsipnya hampir sama, ya. Jadi F8 kemudian ditambah H8 ini harus hati-hati ini. Sebentar, F8 oke. Ya udah ya. Oke, coba cek ke A21. Aku masih 0. Coba sama dengan deh, coba cek. Sama dengan, coba masuk ke A22. Ya, situ. L30 ya. Oke, balance ya. Oke, itu koreksi nomor 1 sudah balance. Sekarang koreksi nomor 2. Koreksi nomor 2, cash Bank Bini. Coba cash Bank Bini masuk ke A21. Bank Bini mana Bank Bini? Oke, sama dengan di G10 ya. Koreksi nomor 2. Kemudian sama dengan ya. Oke, kemudian lawannya tadi hutang ya. Hutangnya siapa tuh? Hutangnya Flamingo. Flamingo 20 ya. Ya, coba lihat balance enggak? Bawah masih balance ya. Jadi setiap kali buat jurnal koreksi, link cek balance-nya. Takutnya terlalu semangat, udah link-link banyak nggak ketahuan balance-nya di mana. Ulang lagi ya. Oke, seperti itu ya. Ini saya minta juga nanti dikumpul di hari Minggu ya, bahwa hasil koreksi ini per kelompok, tapi saya minta individual juga buat ya, supaya ya familiar juga dengan Excel-nya ya. Tapi tugasnya kelompok aja. Jadi hari Minggu di samping mengumpulkan modul 3, modul 2 yang terkait dengan modul satunya, ya, jadi hanya modul 1 yang sudah di link, itu yang dikumpul ya. Jadi hari Minggu dikumpul 2, 1 modul 3, kedua modul 1 yang sudah link. Pastikan kontrol total bawahnya 0. Ya. Ada yang punya pertanyaan? Ada yang punya pertanyaan? Oke, ya. Ya ini waktunya terlalu mepet. Ya. Oke, jadi untuk minggu depan ya nanti akan ada 2 atau 3 orang yang menjelaskan modul 2 ini, review ya prosesnya yang tadi ya. Setelah itu baru kita presentasi modul 3 ya. Sehingga kita paham bahwa ya audit itu mudah, cuman mengeksekusi program audit udah mahirkan Excel-nya aja. Gitu ya. Nggak susah. Oke, saya kira cukup ya. Waktunya sudah lewat sedikit. Ya, selamat siang sampai hari Selasa depan. Oke ya. Terima kasih Pak.
Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Tuh. Bang Adifa. Dip, bagi Dip. Bagi Dip. Tarik nafas, Div. Bagi Dip. Tarik Bagi nafas. Dip. Operator warnet. Aduh.